lebih besar dari 0, parabola akan terbuka ke atas. Sedangkan untuk parabola yang sejajar dengan sumbu X, sejajar sumbu X berarti dia, sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X ini ya. Bentuk persamaannya Y dikurang K kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurang H. HK ini sama titik pusat juga. Apabila P-nya lebih kecil dari 0, parabola terbuka sebelah kiri. Ini. Sebelah ini. Apabila P-nya lebih besar dari 0, parabola akan terbuka sebelah kanan. Kalau parabolanya seperti ini, contoh sejajar dengan sumbu Y ya, yang X kurang H kuadrat sama dengan 4P dikurang Y kurang dikali dalam kurung Y dikurang K. P-nya lebih kecil dari 0, dia akan terbuka ke bawah. P-nya lebih besar dari 0, dia akan terbuka ke atas. Oke. Ini contoh untuk parabola, pengulangan aja sebenarnya. Ada yang memotong sumbu X atau berimpit dengan sumbu X, ada yang di atas sumbu X. Nah, untuk hiperbola, dia sama dengan parabola sebenarnya, cuman bentuknya, kalau misalnya parabola itu bentuk hiperbola itu kadang lebih pipih atau mungkin lebih panjang atau lebih lebar daripada hiperbola. Oke, makanya rumusnya juga dia seperti misalnya parabola itu hampir mirip dengan lingkaran, hiperbola ini hampir mirip dengan elips. Nah, rumusnya juga ya hampir sama dengan elips ya. X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang dalam kurung Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Atau Y dikurang K per B kuadrat dikurang X dikurang H kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Ini rumusnya bisa dibuat catatan ya. Jadi nanti gampang. Untuk modul 6 kita udah belajar penggunaan dari rumus-rumus ini. Oke.
H dan K itu disebut pusat hiperbola juga, dan sumbu transfer itu sejajar dengan sumbu X. Asimtotnya X dikurang H per A. Asimtot itu yang tadi garis bantu itu loh. Yang dia parabola dia akan selalu mendekati 0 tetapi tidak bersentuhan dengan garis asimtotnya. X dikurang H per A itu sama dengan positif, negatif, Y dikurang K per B. Okay. Contoh, ini satu contoh dari persamaan nonlinear hiperbola. 9x kuadrat dikurang 18x dikurang 4y kuadrat dikurang 16y kurang 43 sama dengan 0. Ini nggak perlu, tapi bentuknya seperti ini. Biasanya asimtotnya dia akan tarik garis seperti ini. Jadi ada garis bantunya. Kira-kira begini. Nih, ini asimtot. Garis yang membantu. Nah, ini hiperbola yang warna biru ini. Jadi hiperbola dianggap misalnya seperti ini pemotongannya. Nah, ini 3 dimensinya. Nah, ini secara garis ya, 1 dimensi. Jadi jarak antara ini, nih, titiknya ini B dan B aksen, A aksen dan A itu sama dengan titik HK ini, titik vertexnya. Oke. Bila A sama dengan AB, maka asimtot pangkat hiperbol akan saling berpotongan tegak lurus seperti gambar yang tadi. Apabila asimtot hiperbola sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka bentuk persamaan standar hiperbola itu X dikurang H dikali dalam kurung Y dikurang K sama dengan C. Ini merupakan keadaan khusus dari hiperbola karena dari ini ya persamaan hiperbola AX kuadrat tambah BXY tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Nilai A sama dengan C sama dengan 0. A itu 0, C 0. Maka BX yang dapat hanya BXY tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Bila asimtot hiperbola berimpit dengan sumbu X dan Y, kalau berimpit, maka persamaannya menjadi XY sama dengan C. Nah, hiperbola ini ada bentuk istimewanya. Apabila H dan K itu sama dengan 0 dari persamaan X kurang H dikali dalam kurung Y dikurang K sama dengan 0, mempunyai titik pusat berimpit dengan titik origin. Titik origin X dan Y itu 0. Bila C lebih besar dari 0, maka kurva hiperbola di kuadran 1 dan 3. Ingat ya kuadran. Bila C-nya itu lebih kecil dari 0, maka kurva hiperbolanya di kuadran 2 dan 4. Menunjukkan hubungan kebalikan yang proporsional antara X dan Y. Dari ini ya, X, Y sama dengan C, maka Y sama dengan C per X. X, Y sama dengan C. Nah, apabila X-nya ini pangkat ya, Y sama dengan X pangkat N, Y sama dengan C. Y sama dengan C dibagi X pangkat N.
Kebalikannya sama, proporsional.